Bu, gimana caranya kalau kontrak kerja kita sudah habis atau bulan depan kita udah dipecat? Aku takut akan keuanganku gak cukup. Aku takut aku gak bisa bayar tagihan-tagihan yang selama ini membebani hidupku. Kemudian aku takut harga diriku berkurang dan sebagainya. Aku takut kecewa. Yap, oke, semua rasa itu harus ditulis satu persatu ya, supaya kita bisa breakdown apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita sembuhkan. Karena pemutusan kerja, kontraknya sudah habis atau dipecat, itu menimbulkan trauma psikologis tersendiri. Tapi yang pasti, kembali lagi, prinsip utama yang pertama adalah menerima dulu. Terima gak terima, pokoknya diterima dulu. Iya ya Allah, aku terima proses penghentian kontrak kerja ini. Semoga ini menjadi jalan yang membuka jalan yang lebih baik untukku di masa yang akan datang. Ya, jadi gak perlu takut. Sebenarnya ya, kita gak perlu takut karena mungkin itu adalah proses yang Allah siapkan untuk kita supaya kita menemui hal baru yang lebih baik. Ada kemungkinan mungkin hal yang lama atau kerjaan yang lama itu udah gak cocok lagi sama kita, sehingga ya sudah tidak sefrekuensi lagi. Jadi nanti diarahkan ke yang sefrekuensi. Jadi pada fase menjelang pemutusan kontrak kerja atau menjelang pemecatan, yang harus kita lakukan adalah menenangkan diri. Ya, banyak berdoa, banyak melakukan hal-hal yang positif dan melakukan afirmasi positif. Allah pasti punya rencana baik buat Anda semua. Tapi kan gak bisa tiba-tiba, apa ya Allah rencana buat saya, apa gantinya buat saya, dan kapan itu dilaksanakan. Jangan, itu kan egonya, nafsunya manusia. Kita harus menyelaraskan hidup dengan takdir, dengan alam, dengan ketentuan Allah. Jadi udah percaya aja sama Allah, ikhlas aja semua jalaninnya. Dan apa yang kita lalui saat ini adalah yang terbaik untuk diri kita serta keluarga kita. Sehingga fokusnya sekarang adalah perbaiki diri, hilangkan trauma atau sembuhkan trauma-trauma yang kemarin bikin takut, bikin kepikiran, bikin cemas. Takut saya gak dihargai lagi karena saya gak punya uang atau gak punya kedudukan. Enggak ya, bagi orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya, dia akan menempatkan setiap orang itu sama. Mungkin posisinya adalah sedang belajar yang berbeda-beda. Ada yang belajar tentang kesulitan keuangan, ada yang belajar tentang baru diamanahi sebagai pimpinan, ada yang belajar tentang bagaimana menjadi seorang ibu, atau bahkan ada yang belajar tentang bagaimana rasanya belum memiliki keturunan. Itu semua kita belajar. Fokusnya apa? Fokusnya adalah perbaikan diri dari kita. Tetap kuncinya memaafkan, terima kasih atau bersyukur, menyembuhkan diri sendiri, naikkan vibrasi kita. Tetap harus bersyukur, apapun kita syukuri. Selama kita diputuskan kerja kontraknya nggak digaji, tapi kita masih bisa lihat anak-anak senyum, suami kita di rumah sehat, itu udah luar biasa banget. Rumah yang kita tinggali cukup baik, tidak ada kerusakan apapun, kita masih bisa makan, masih bisa bernafas, masih bisa tidur dengan baik, itu sudah karunia yang luar biasa. Sehingga hal ini akan membantu diri Anda naik level atau naik kesadaran ke tingkat selanjutnya. Kita nggak tahu ya, tiap orang kan kesadarannya beda-beda nih, sampai di mana yang tahu hanya diri Anda sendiri. Tapi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan apa? Ya kalau pagi pasti, kalau ibu rumah tangga atau ibu-ibu pasti ngurusin anaknya sekolah. Kalau ada waktu berjemur ya, kena sinar matahari itu, kemudian melakukan hal-hal positif yang lain ya, yang terutama terkonek dengan alam semesta atau pokoknya yang terkait dengan natural. Entah itu jalan di tanah tanpa alas kaki, namanya grounding ya, atau kita olahraga, yoga, teknik nafas dalam, meditasi gitu ya. Atau kita ngurusin tanaman, kita tanam-tanam apa gitu. Oh saya pengen nanam cabai, pengen nanam bayam dan sebagainya. Selebihnya kita bersyukur, alhamdulillah.
Mungkin ini adalah jalan yang terbaik, tinggal kita sabar, kita tunggu apa maunya Allah. Terserah Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Ya, kemudian main sama anak-anak. Kenapa? Main sama anak-anak itu ningkatin vibrasi loh. Vibrasi anak-anak kecil itu tinggi. Jadi ketika kita main sama mereka tuh mengalir vibrasinya sehingga kita itu jadi naik. Kalau orang tuh jadi bahagia, jadi seneng gitu ya. Kalau yang punya kucing di rumah, ngobrol lah sama kucing. Padahal kucing juga ngerti itu bahasa kita. Kan kita koneknya energi, bukan ngomong secara manusia. Setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Afirmasi, apa yang Anda inginkan? Kira-kira aku pengen punya uang 50 juta di rekening buat bayar listrik, buat bayar anak sekolah, buat bayar kebutuhan hidup sehari-hari, mau buka usaha baru, mau ini, mau itu afirmasi. Afirmasi kapan? Sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Pasti berdoa dulu lah ya. Tetap kemudian spiritualnya jangan lupa ya. Artinya apa? Artinya yang muslim tahajud, duha itu bagus. Baca surat Al-Waqiah, sedekah ya. Itu luar biasa. Memaafkan orang, membantu orang lain, pokoknya banyak hal lain kok yang bisa kita lakukan menjelang pemutusan kerja itu. Dan nggak usah nggak usah kita pengen membuktikan kepada orang lain bahwa kita lebih hebat. Nggak juga sih, sebenarnya itu hanya proses. Itu artinya diri Anda sedang dalam keadaan marah dan kecewa dengan orang lain. Tapi nggak usah, itu nanti akan menimbulkan dampak yang kurang baik juga pada tubuh. Sudah, biarkan saja. Validasi, nggak perlu validasi dari orang lain. Yang penting diri Anda. Diri Anda mencintai diri Anda sendiri, menyayangi diri Anda itu udah luar biasa kerja keras selama ini mengabdi, kemudian tidak ada yang menghargai. Sekarang Andalah yang mencintai diri Anda sendiri. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Pengen tidur, istirahat. Pengen nonton drama Korea, nonton drama Korea ya. Bu, nggak punya uang, oke, lakukan apa yang bisa menyenangkan Anda tanpa uang ya. Jadi sekarang connect ke diri Anda sendiri. Butuhnya apa? Bu, aku pengen butuh sama suami disupport, minta bantuan. Ya, tolong dong beri dukungan aku, tolong semangatin aku, tolong peluk aku gitu. Aku pengen dukungan dari teman-teman, panggil teman siapa yang bisa mendukung Anda. Gitu ya. Jadi fokusnya sekarang adalah pada diri Anda sendiri. Gak usah pada orang lain, gak usah pada bos, gak usah pada khawatir takutnya saya turun derajat dan sebagainya. Nggak usah, itu sudah ada level kesadarannya masing-masing dan orang yang ngerti itu akan tahu kok, oh ini orang baik, oh ini orang kurang baik, oh ini orang sudah belajar banyak, oh ini orang yang belum belajar banyak gitu ya. Jadi sekarang tinggal mencocokkan, menaikkan vibrasi ke arah yang lebih baik. Dimulai dari apa? Dari bersyukur, kemudian bahagia, kemudian nanti enlightenment atau pencerahan. Artinya apa? Artinya kita manusia itu, kenapa sih kita lahir di dunia? Itu aja sih pokoknya ya. Wow, panjang obrolannya kalau ke arah sana. Yang penting tetap semangat, tetap jadi orang baik, dan tetap hidup secara bahagia. Oke, terima kasih.